Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 6, tema 5, wirausaha, subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan, pembelajaran 5. Oh ya teman-teman, di sini Kak Wafik sediakan video lanjutan dari halaman awal hingga akhir. Ada juga kelas 2 sampai kelas 6 meliputi PAI, PJOK, matematika, kurikulum merdeka, dan tematik. Kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik ya. Tapi jangan lupa like, comment, subscribe. Dalam pameran negara-negara ASEAN, banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan. Produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang menarik. Nah, untuk pembelajaran matematika, Kak Wafik sediakan video tersendiri ya. Berbeda dengan video ini, kalian bisa lihat di playlist atau di channel Kak Wafik. Lanjut saja di sini. Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak terlihat reklame yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara. Perhatikan reklame di stand berikut ini. ASEAN Economic Community. Nah, di sini ada dua produk teman-teman. Yang pertama brosur, yang kedua adalah selembaran. Yang pertama ini ada odol atau sikat gigi. Yang kedua ada lomba kreasi TPA. Apa yang kamu amati dari reklame tersebut? Yang saya amati itu gambar dan juga kata-katanya. Apakah kamu pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame di atas di sekitarmu? Ya pernah, saya pernah menemukan reklame yang mirip dengan reklame tersebut, yaitu brosur penerimaan peserta didik, misalkan saja seperti itu. Apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklame tersebut? Misalkan memiliki teks dan gambar yang menarik. Tujuan dari masing-masing reklame adalah tujuan brosur agar produk Puskurden dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Sedangkan tujuan selembaran adalah agar kegiatan lomba diketahui oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk mengikuti lomba tersebut. Kesimpulan dari reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Ini ada di halaman 22 teman-teman. Lalu reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik. Tujuan reklame sendiri adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh reklame ada banyak teman-teman. Ada yang berupa poster, spanduk, selembaran, brosur, logo, dan baliho. Dalam pameran negara-negara ASEAN, kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Iya. Baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN pada pembelajaran pertama. Apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Iya, ada usaha jaket kulit, ada manisan buah, minuman kopi, berbasis internet juga ada. Nah, itu yang saya baca dari pembelajaran pertama yang teks berjudulkan pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, teman-teman. Diskusikan jawabanmu secara berpasangan. Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu?
Iya, ada yang menjadi pedagang, ada yang petani, pegawai negeri sipil, tukang becak, guru honorer, dan lain sebagainya. Ini adalah keberagaman ekonomi di lingkungan saya. Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Aku suka keberagaman tersebut karena membuat aku lebih mudah mendapatkan berbagai produk kebutuhan untuk sekolah. Jika semua hanya menjual gula dan kopi, maka bagaimana saya bisa membeli pensil, buku, printer, dan lain sebagainya? Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa, karena telah tersedia di lingkungan kami sendiri. Ceritakan pengalamanmu memanfaatkan produk atau jasa dari usaha tersebut. Nah, misalkan ketika kakak perempuan saya akan memasak, saya sering dimintai bantuan untuk membelikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Saya biasa mencarinya di pedagang sayur dan toko yang ada di lingkungan saya. Namun, ketika kakak saya tidak sempat memasak, maka saya biasanya membeli di warung dekat rumah saya. Ini adalah contoh dari keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan saya, misalkan saja seperti itu. Cerita ini bisa kalian sesuaikan dengan cerita kalian masing-masing ketika terlalu panjang ya, karena memang kebanyakan cerita itu terlalu panjang teman-teman. Apa yang kamu pelajari hari ini yaitu papan reklame dan keberagaman ekonomi. Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? Misalkan yang sudah saya pahami adalah reklame karena saya sudah pernah membuatnya. Saya sudah pernah membuat poster dan lain sebagainya. Apa yang belum kamu pahami yaitu keberagaman ekonomi. Apa rencanamu agar kamu lebih paham? Saya akan lebih meningkatkan semangat saya dalam belajar dan mencari referensi lain agar pengetahuan saya lebih luas, misalkan saja seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika teman-teman ada saran masih kurang paham atau mungkin Kak Wafik salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar Kak Wafik dapat memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.